belajar, tapi sebelum belajar apa yang harus kita lakukan dulu? Nah, kita berdoa. Nah, sebelum kita berdoa kita apa namanya? Nah, itu dia. Tahu? Udah. Dan sudah nggak? 1, 2, 3. Ini Gondang Dia. Hari ini kita belajar bersama. Jika
berbeda. Mana yang dahulu kamu laksanakan? Kewajiban. Berarti kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, barulah kita mendapatkan hak. Nah, kamu tahu nggak? Hak itu sudah kita dapatkan dari dalam kandungan. Kenapa kok kita sudah mendapatkan hak dalam kandungan, Bu? Karena kita sudah mendapatkan hak untuk hidup, untuk bernafas, untuk beragama. Ya kan? Ya. Berhakkah kita untuk bernafas? Ya. Berhakkah kita untuk hidup? Ya. Berhak kita untuk beragama? Ya. Makanya kamu mau milih agama Islam atau agama lainnya, itu hak kan? Kamu, tapi kebanyakan di sini tempat kita ini kebanyakan dia agama Islam. Tidak ada agama yang lain. Agama di Indonesia berapa yang diakui? Ada 6. Yang pertama apa saja? Islam. Katolik. Buddha. Hindu. Islam. Ya. Jadi kita itu sudah mendapatkan hak dari dalam kandungan. Dalam kandungan sebelum lahir aja kamu udah dapat hak kamu, apalagi sudah lahir. Nah, lanjut. Lalu, nah, jadi hak dan kewajiban itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dia harus seimbang. Ya? Dan harus dijalankan dengan Seimbang. boleh kita mengerjakan hak saja? Tidak. Boleh kita mengerjakan kewajiban saja? Tidak. Berarti harus seimbang. Kewajiban dengan hak itu dia seimbang. Ya, sama berat dia berarti ya. Nah, itu dia. Artinya kita harus memenuhi kewajiban terlebih dahulu baru kita mendapatkan hak. Nah, contohnya hak kamu di sekolah sebagai apa kamu di sekolah ini? Sebagai Bagus. Apa hak kamu di sekolah ini? mendapatkan nilai. Mendapatkan nilai, apa lagi? Mendapatkan kasih sayang dari guru. Apa lagi? Mendapatkan fasilitas. Apa lagi? Mendapatkan nilai. Mendapatkan nilai, apa lagi? Boleh. Apa lagi? Apa? Nih. Ini adalah hak kamu di sekolah. Di sekolah. Yang pertama apa? Hak mendapatkan ilmu pengetahuan. Hak mendapatkan ilmu pengetahuan. Iya, berhak kamu mendapatkan ilmu ke sekolah ini. Ya. Tujuan kamu ngapain ke sekolah? Belajar mendapatkan ilmu dari guru. Dari awalnya kamu tidak bisa membaca, menulis, dengan belajar, dengan mendapatkan ilmu di sekolah kamu bisa menulis dan membaca. Akhirnya naik sampai ke kelas 4. Ya, yang kedua apa lagi? Hak bertanya kepada guru jika ada materi yang tidak mengerti. Hak bertanya kepada guru jika ada materi yang tidak mengerti. Makanya materi matematika kamu tidak mengerti, kamu boleh bertanya kepada ibu guru atau bapak guru. Boleh nggak kita diam-diam saja padahal kita tidak mengerti? Diam-diam saja di tempat duduknya, boleh? Tidak. Akhirnya kita tidak mendapatkan nilai. Yang ketiga, Mendapatkan perlindungan keamanan dan pihak sekolah. mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak Sekolah. Yang keempat, Hak untuk mendapatkan perlengkapan
putih, Nek? Boleh ragu pakai batik, Nek? Tapi disesuaikan dengan peraturan. Boleh pakai sendal ke sekolah? Harus pakai sepatunya warna hitam. Tak boleh warna-warni, ya. Lanjut. Ini kewajiban kita di masyarakat, ya. Contohnya apa? Membantu teman dan tetangga yang membutuhkan, ya kan? Satu lagi. menjenguk teman dan tetangga yang sakit. Menjenguk teman dan tetangga yang sakit. Yang ketiga. Membantu teman dan tetangga yang musibah. Membantu teman yang terkena musibah. Ini temannya kena musibah nih. Boleh cuek saja? Tidak. Boleh acuh saja? Tidak. Harus kamu lakukan? Menolong. Menolong seperti bisa. Ya. Nah. Lanjut. Ibu ada nih ya. Manfaatnya ada manfaat kewajiban di rumah dan di masyarakat. Yang pertama yaitu setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Ini hak untuk di rumah. Yang pertama itu bertanggung jawab. Ya. Yang kedua lagi Tidak mendapatkan teguran. tidak mendapatkan teguran. Ini ketiga Tidak terasa nyaman. hidup terasa nyaman. Lalu Tidak terbebani kewajiban. tidak terbebani kewajiban. Nah, kalau yang ini kita manfaatnya menjalankan kewajiban di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu Hidup menjadi tentram. Terjadi hukum silaturahmi yang baik. Yang ketiga Hubungan masyarakat yang bersama-sama. nah, ibu ada video ya. Video silahkan kamu lihat, kamu simak dengan baik. Nanti dari video yang kamu lihat dan kamu simak itu ada pertanyaan nanti. Ya, silakan disimak dengan baik supaya kamu bisa menjawab pertanyaan. Hai teman kita, hari ini Dana tidak masuk sekolah karena sakit. Niko, Lula, dan Bob berencana untuk menjenguk Dana di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah bos setelah terlebih dahulu dan tidak harus pulang sekolah. Duh, maaf ya, terlambat. Tadi ada yang memarkir mobilnya di depan pagar rumahku, jadi aku nggak bisa lewat. Iya, gak apa-apa Lula, aku juga baru sampai kok. Hai Bimo, hai Lula. Sore Tante, Tante mau pergi kemana? Tante teh mau ke kelurahan ini, mau ngurus pandangan KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Wah, ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante, permisi ya. Anak Piku sama Tante. Hai Mini, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Ini, di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi, aku lagi ngumpulin baju yang terkait yang mau disumbangin. Tapi kok sama Kalula mau pergi kemana bareng Kabel? Kita mau pergi berenang nih di rumahnya. Kalian membawakan catatan pelajaran hari ini. Wah, asik banget. Aku mau ikutan juga dong. Ngapain kamu anak kecil ikut-ikut? Aja. Gak boleh gitu Bol sama adikmu. Yang baik kok cara ngomongnya. Dedek, maaf ya Mini, tapi aku minta aja ya, ibu di rumah. Ya udah deh. Nah gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Dana? Naik bis aja di mana? Jalan ke rumah Dana kan lumayan jauh. Boleh juga tuh, kata ibuku, boleh berpindah ke kendaraan umum, asal pulangnya nggak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu, supaya kita bisa pulang sebelum malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti ini.
kartu merah, Bol. Iya. Maaf. Bol, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, nenek, silakan duduk di sini. Oh, terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu. Kita udah mau sampai nih. Nanti kita turun di halte depan ya. Yeay, aku udah lapar nih. Semoga ada makanan di rumahnya. Bol. Hai teman pintar. Dari cerita Pipo, Lula, dan Bol tadi, mari kita belajar tentang apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Pipo, jelasin dong apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Ayo kita perhatikan apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat yang dapat kita temui di video tadi. Pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan. Seperti Pipo, Lula, dan Bos yang membawakan catatan untuk dana yang lagi sakit. Iya, sekaligus pergi menjenguk dana. Selain itu, juga membantu warga masyarakat yang terkena musibah, seperti Mini yang membutuhkan baju layak pakai untuk disumbangkan. Kewajiban selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua, seperti waktu aku dan Lula menyapa Tante Eva di depan rumahku. Juga menyayangi orang yang lebih muda, seperti yang kamu ajarkan pada Bos Pipo. Juga jangan lupa untuk bertutur kata dengan sopan dan santun. Yang gak kalah penting juga nih, kita harus menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Jangan coret-coret fasilitas umum atau membuang sampah sembarangan. Apa sih manfaatnya kalau kita jalanin kewajiban kita, Pipo? Banyak Lula. Pertama nih, hidup kita menjadi tentram. Lalu akan terjalin juga silaturahmi yang baik. Selain itu, kita jadi punya sikap peduli yang dengan sesama kita. Dan lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman ditempati. Sekarang mari kita bahas tentang hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang tidak terima sejak lahir. Apa saja hak sebagai warga masyarakat yang bisa kita temukan dari cerita Pipo, Lula, dan Bol? Pertama, kita berhak mendapatkan pelayanan sebagai warga masyarakat, seperti mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan KTP setelah berumur 17 tahun, dan kartu keluarga setelah menikah. Kita juga berhak mendapat perlindungan dan rasa aman. Ini ditunjukkan dengan adanya polisi yang ditugaskan mengawasi dan sebagainya. Selain itu, warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat, seperti aku, dan lagi menyampaikan pendapat untuk majelis kehormatan kami. Dan juga kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat lain. Nah, selain kita mempunyai hak, kita perlu menghargai hak orang lain sebagai warga di lingkungan masyarakat. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum, seperti ibu hamil dan orang yang lanjut usia. Kedua, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contohnya, trotoar kan berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Untuk itu, warga pengguna kendaraan bermotor tidak boleh mengendarai kendaraannya di trotoar karena dapat mengganggu hak pejalan kaki. Begitu juga untuk memarkir motor atau mobil atau menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang. Yang ketiga, jangan mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras dan tidak menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan suara yang berisik, seperti Mini tadi nih. Dan yang terakhir, kita seharusnya menghargai pendapat orang lain. Wow, aku jadi melihat banyak hal kecil yang selama ini aku belum lakuin. Iya nih, aku juga. Kita
Kita sama-sama belajar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wow. Baca juga pakai baris. Dan ada di simak videonya tadi? Nah. Berarti di situ ada hak dan kewajiban. Nah. Tugas kamu sekarang, ya. Tugas kamu sekarang tadi kan kamu sudah melihat video yang kutampilkan. Nah. Jadi kamu tugasnya yang pertama yaitu silakan kamu duduk berkelompok, ya. Duduk berkelompok. Kita ada berapa orang? Orang. Berarti 2 kelompok saja bikin. Ya, berarti satu kelompok ada 5 orang dan ada 4 orang. Setelah kamu nanti bikin hasil diskusi kamu presentasikan di depan atau kamu bacakan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan bikin kelompoknya duduk berkelompok. Kevin, Amira dengan Kela dan Fiza itu satu kelompok. Ya, kelompok A. Zahwa, Siva, Chania, dan Kedapin, Kipri silakan duduk satu kelompok. Ya. Tugasnya yang pertama yaitu soalnya ya. Silakan bacakan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan. Chania. Kelompok lain menyimak ya jawaban dari kelompok A. Assalamualaikum, kami dari kelompok A yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa saja hak anak dalam video tersebut? Mendapatkan pelayanan. 2. Mendapatkan perlindungan dan rasa aman. 3. Menyampaikan pendapat. 4. Mendapatkan perlakuan yang sama. 5. Bergaul dengan teman-teman sekitar. Yang kedua, apa saja kewajiban dalam video tersebut? 1. Membantu teman dan tetangga yang memerlukan bantuan. 2. Menjenguk teman dan tetangga yang sakit. 3. Membantu teman yang terkena musibah. 4. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. 5. Bertutur kata dengan sopan dan santun. 6. Menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, apa dampak apabila hak dan kewajiban diabaikan? 1. Dapat memilih konflik antar individu. 2. Hubungan sosial akan terganggu. 3. Jika individu hanya memperjuangkan hak-haknya tanpa mempertimbangkan kewajiban terhadap orang lain. Baiklah, saya sudah membacakan diskusi yang warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan Chania duduk. Terima kasih Chania. Silakan Kevin. Bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok B yang akan membacakan diskusi kami. 1. Apa saja hak anak dalam video tersebut? A. Mendapatkan pelayanan. 2. Mendapatkan perlindungan dan rasa aman. C. Menyampaikan pendapat. D. Mendapatkan perlakuan
perlakuan yang sama. 2. Apa saja kewajiban dalam video tersebut? 1. Membantu teman dan tetangga yang memerlukan bantuan. 2. Menjenguk teman dan tetangga yang sakit. 3. Membantu teman yang terkena musibah. 4. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. 3. Apa dampak apabila hak dan kewajiban diabaikan? 1. Dapat memicu konflik antar individu. Hubungan sosial akan terganggu jika individu hanya memperjuangkan hak-haknya tanpa mempertimbangkan kewajiban terhadap orang lain. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok B. Berarti semua anak ibu menyimak video yang kamu tonton tadi. Lalu kesimpulan materi kita hari ini tentang hak dan kewajiban, yaitu sebagai makhluk sosial kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain, ya kan? Dan dalam prosesnya kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban. Sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita, selain sangat penting untuk mengetahui apa saja kewajiban sebagai anak, apalagi untuk mendapatkan hal tersebut, kita juga harus melaksanakan kewajiban, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan dengan sebaiknya. Baiklah, sampai di sini materi kita hari ini. Jangan lupa diulang-ulang kembali pelajarannya hari ini ya. Baiklah, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.